spesial episode ke-50 GR Bola, juga hari yang spesial, hari yang istimewa. Bukan menang lawan Vietnam, bukan menang lawan Thailand, bukan menang lawan Malaysia, tapi menang lawan Australia. Sama-sama negara tetangga, tapi ini luar biasa. Ini tim 4 besar ya, 4 besar atau 5 besar di Asia. Sekarang rankingnya juga di 30 besar gitu. Kalau yang seniornya buat jadi motivasi untuk jelang lawan Jordan nanti ya. Tapi kamu mau mendeskripsikan apa soal pertandingan tadi? Indonesia betul-betul bermain rapi. Walaupun waktu babak 1 tadi fans Indonesia dibuat dagdikduk. Ya bagaimana lah, sisi belakang tuh dihajar terus oleh Australia gitu loh. Tapi untungnya ada Komang Teguh. Ini malam luar biasa bagi Indonesia, bisa menjadi obat penyembuh luka dari laga melawan timnas Qatar kemarin. Ini yang kulihat ada kemajuan. Sintayong betul-betul bisa menyatukan koordinasi antar pemain, bisa mendongkrak mental gitu ya. Nah, tapi ada minusnya dari kemenangan ini. Aku tekankan sekali lagi, sayap Indonesia kadang nih agak-agak ngeri kulihat. Passing mereka tuh kadang-kadang brutal kali. Brutal dalam arti mereka tuh masih agak terbawa efek-efek Liga 1 gitu. Passingnya agak kurang gitu kulihat kalau yang sisi sayapnya, terutama di wingback. Tapi untuk trio back tengah aku lihat udah kompak gitu ya. Untuk Hernando apalagi sang kiper itu benar-benar bagus. Lalu Schroyer aku lihat ya. Kalau Schroyer dia menurutku ini ya, dia lebih bagus main jadi wingback itu. Kalau Schroyer mungkin bisa rolling dengan Arhan atau mungkin duet dengan Arhan tetap kiri, Schroyer di kanan. Tapi jangan lupa dengan Bagas kan belum main juga dalam 2 laga. Bisa jadi dia main lawan Yordania nanti. Intinya aku lihat betul-betul Indonesia menunjukkan mentalnya yang luar biasa. Aku juga heran kenapa di era Sinteyong begitu mereka sekali kalah, tapi di berikutnya mereka bisa membuktikan diri kalau mereka ini bukan burung beo tapi burung Garuda. Iya, Garuda di dada lah. Iya, ya, itu ya perbedaan era Sintayong dan era-era sebelumnya ya, gimana kekalahan itu jadi pemicu di laga selanjutnya, bukan jadi mental drop. Walaupun katanya Sintayong itu kemarin setelah lawan Qatar kan katanya benar-benar mental pemain-pemain itu drop. Gimana Sintayong tuh sempat menghibur ya mungkin kalau kalian lihat tuh di videonya Pak Erick Thohir itu, waktu dia bilang kita akan melayangkan protes ke AFC bla bla, tapi kan kita tetap fight. Setelah itu kan Sintayong langsung menghibur, langsung sama squad itu kan kumpul, ayo makan. Dia udah bisa Indonesia, bilang makan dulu lah, intinya jangan pikirin wasit tadi kan, intinya gitu, menghibur. Tapi Yos, pengalamanmu dulu tadi, pengalaman atau perasaanmu setelah tadi melawan di nonton laga Indonesia Australia tadi 90 menit plus tadi gimana? Ya luar biasa ya, di luar ekspektasi tadi. Memang ketika awal babak pertama kan kita berharapnya lawan Australia ini ya mainnya direct counter gitu, tetapi awal-awal memang sedikit tertekan, kemudian bisa lepas dari pressing, bahkan kita mendominasi sekitar possession ya, sebelum akhirnya nanti babak kedua possession berbalik ke Australia. Tetapi sisi positif yang kali ini timnas Indonesia U23 lihat adalah kemampuan pemain untuk lebih menjaga ketenangan dan kedalaman. Jadi ketika serangan
berlangsung dari sisi sayap itu pemain kita tidak buru-buru untuk melakukan tackle, tapi lebih banyak melakukan marking man to man, sehingga menyebabkan ketika nanti sudah sampai kotak penalti, ya terpaksa pemain Australia itu harus crossing. Dan kemudian hebatnya lagi, Hernando Ari di match malam hari ini tampil sungguh ciame ya, superior, nilai 10 buat Hernando dengan beberapa penyelamatan yang luar biasa. Inilah hal yang positif untuk timnas Indonesia, bahwa fondasi yang dibangun oleh pelatih Sintayong semenjak 2020 ya, sekitar 4 tahun jangan 5 tahun ini, ternyata membuahkan hasil yang luar biasa. Bahwa skema itu terlihat jelas, patternnya terlihat jelas ketika ada banyak kombinasi, kemudian ada banyak sekali pemain itu bergerak untuk cari ruang, cari space ya, atau move into channel begitu. Inilah adalah salah satu memang kekuatan timnas kita, passing simple, passing pendek, sebelum kita nanti masuk ke final third yang ya kalau memang lebih klinis lagi harusnya bisa menghasilkan lebih banyak gol. Ini adalah kemajuan yang sangat luar biasa, dan ketika nanti kita akan dihadapkan timnas Indonesia di laga terakhir ya lawan Yordania, optimis 3 poin itu tetap ada supaya tetap menjaga asa untuk lolos ke perempat final AFC U23. Aku sedikit merevisi perkataanmu, Yos. Besok lawan Yordania itu bukan laga terakhir, karena laga terakhir nanti kita di 4 besar. Oh ya, laga terakhir fase grup maksudnya. Oh iya, laga terakhir. Siap. Kita optimis lah dengan permainan ini. Indonesia minimal 8 besar itu, tapi mudah-mudahan 4 besar lah aku. Dan ujung-ujungnya buntutnya ya amin, Olimpiade Paris 2024 lah. Tapi mungkin tadi kalau menurutku ya Indonesia ya memang di luar ekspektasi ya, memang luar biasa main, terutama juga pertama. Dan mungkin kalau sisi lemah tadi ada beberapa, untuk ya selain lini depan yang lagi-lagi minim bisa create banyak chances ya karena lawannya juga Australia. Tapi di lini belakang tuh terutama di sisi kanan ya, perpaduan antara wingback kanan itu tadi Fajar Faturrahman dan digantikan Rio Fahmi dengan Ferrari itu dieksploitasi terutama di babak kedua. Tapi di sisi kiri kita atau sisi kanannya Australia itu berbeda, jadi perpaduannya jelas itu 3 pemain, Nathan, Arhan dan Marcelino itu selalu ada di satu ruang sempit yang menciptakan ya bahaya selalu kan. Sering-sering serangan kita juga dari sisi itu ya. Tapi tadi kalau lihat komposisi yang diturunkan Sintayong tadi kan, menurutku sih kejutan ya, nggak ada nama Markan Fikri, dan Nathan pun di plot sebagai nomor 6 ya, dan masuknya Kelly Schroyer ya. Tadi kamu udah singgung Kelly Schroyer, tapi menurutmu misalnya besok lawan Jordan ya, ini kan membuat Sintayong pusing ya kalau ada Ivar Jenner. Lini tengah komposisi yang padu atau yang cocok seperti apa untuk lawan Jordan besok? Hasil yang kita lihat dari kemenangan lawan Australia tadi, ketidaktergantungan kepada Ivar Jenner ataupun Ramadan Sananta. Nah, sisi tengah Indonesia sudah diisi oleh kekompakan Marcelino Ferdinand dan Nathan Chu. Kalau menurutku kayaknya sisi tengah lawan timnas Yordania nanti aku harap masih sama gitu. Kita lihat ya waktu permainan Nathan Chu, dia ini lebih bagus waktu yang bermain defensif. Jadi kan kalau dengan perbandingannya waktu lawan Vietnam leg 1 di timnas Indonesia senior, dia dipaksa menjadi bek kiri itu agak kaku. Kayak dia betul-betul kayak ini Azpilicueta. Dia tuh kalau jadi fullback sebenarnya posisi aslinya fullback, tapi begitu jadikan back tengah bagus, ataupun mungkin gelandang bertahan. Walaupun nggak memainkan Hubner, atau mungkin Hubner masuk babak 2 nanti, Nathan Chu aku harap juga tetap disimpan sebagai gelandang bertahan dengan duet Marcelino Ferdinand. Nah, kayak aku singgung tadi yang
performa wingback yang kebawaan Liga 1 itu kayaknya bisa dirotasi oleh Sintayong, entah itu back kanan Bagas atau Arhan kayaknya gini ya, Arhan ini dia cocok ke menyerang, dia bisa dirotasi jadi winger gitu, di kiri mau diisi siapa juga ya boleh, atau mau tetapkan Arhan jadi back kiri. Kemudian aku lihat performa sisi depan terutama Struijk ini kayaknya dia tugasnya memang ingin mengecoh pertahanan Australia gitu. Lihat dia memang belum mencetak gol, tapi begitu pergerakannya memasuki pertahanan Australia itu kayak dibuat ketar-ketir. Nah, Nathan Chu ini bisa menjadi penyeimbang. Kalau kulihat tadi sekilas seperti N'Golo Kante ya, benar-benar pekerja keras di pemain, bisa menjadi idola baru. Walaupun nggak ada Evergener nanti mungkin dia lawan Jordania, tapi aku harap dua kombinasi antara Marcelo Ferdinand dan Nathan Chu tetap ada di sisi tengah. Menurutku Nathan Chu ini itu ya, salah satu selain Hernando dan Komang mungkin tadi, Nathan Chu ini menurutku pemain yang aku sorot sih di pertandingan tadi ya. Dia punya peran yang baru ya sebenarnya. Dia kalau aku lihat itu selama dia berkarir belum pernah di posisi DM, tapi di pertandingan tadi dan sebenarnya dari lawan Qatar kemarin dia sudah main di posisi nomor 6 ini, di posisi DM. Tapi kamu harus melihat performa Nathan Chu tadi, dan besok kan pasti Ivar Jenner juga sudah bisa dimainkan. Komposisinya cocoknya seperti apa? Apakah mereka akan duet atau Ivar Jenner justru di drop sebagai pengganti dulu? Nathan Chu ini sebenarnya kalau tadi sempat kita lihat dia memang bermain ada di tengah ya begitu, tetapi memang ternyata posisinya pun ketika dia ditempatkan tidak pada posisi aslinya pun ternyata memang cukup baik ya, cukup mempunyai kemampuan versatile, artinya multi posisi pun dia bisa menjalankan peran dengan baik gitu. Tapi ketika besok permasalahannya ketika semua pemain sudah kembali ya dari akumulasi tambah Ivar Jenner, ini kan akan sangat membanyakkan pelatih, memusingkan pelatih karena opsi akan semakin tersedia banyak begitu. Ivar Jenner apakah bisa diduetkan dengan Marcelino yang posisi sayap atau jadi gelandang, atau nanti bisa dengan Justin Hamner yang maju juga ke gelandang tengah, ataupun juga kembali ke Nathan juga nih. Ini adalah pilihan komposisi SDY yang nanti ya mungkin kalau aku prediksi ya tetap duet lini tengah pasti tetap Ivar Jenner dengan Justin Hubner kalau kita melihat acuan dari Piala Asia Senior, karena dengan kemampuannya holding midfield di tengah ini dia cukup bagus. Tetapi memang tadi terlihat di lawan Australia Justin lebih bermain di sebelah kiri ya, back sebelah kiri, sementara Nathan lebih inverted ke tengah ya, inverted fullback begitu atau inverted wingback ke tengah. Tapi memang bagaimanapun juga bahwa ketika pemain mempunyai banyak posisi ya versatile ini ya sebenarnya tinggal geser-geser saja, tidak terlalu rumit untuk Sintayong memilih mana yang terbaik. Hanya tinggal nanti permasalahan adalah form pemain ya, form pemain ini yang untuk menjadi acuan siap tidak atau kesiapan sejauh mana yang dirasa Sintayong cocok ketika dua laga sudah dimainkan ini. Ketika formnya tetap terus naik ya pasti akan jadi starter, ketika tidak tergantikan. Terbukti tadi misalnya kalau sederhana adalah Fajar Faturrahman ya, yang bagus ketika bermain dari babak pertama, kemudian ada beberapa pemain lain seperti Ihsan Jikra ketika masuk jadi substitute itu cukup bagus, layak nanti di laga ketiga terakhir phase group ya, phase group untuk dicoba agar pemain yang lain juga bisa mendapatkan jam terbang, kemudian semakin padunya komposisi STI di squad U23 ini. Iya ya, Nathan Chu ini cukup itu ya, perannya ini cukup unik ya. Jadi kalau mungkin dilihat secara itu ya dia beberapa secara dia sering menyerobot bola dari Australia, tapi secara kasat mata lah maksudnya
ketika Australia pegang bola kan, terutama di babak kedua ini peran Nathan Chow kelihatan banget. Jadi dia seolah memang bisa bisa mengatur bagaimana pemain Indonesia pressing. Kalau dilihat tadi dia kalau pressing dia ada di posisi nomor 10, dia posisi 8 atau 10, bukan di posisi 6. Jadi di depan justru, jadi hampir sejajar dengan Rafael ketika melakukan pressing, dan itu buat Australia kesulitan. Jadi kan garis pertahanan kita kan, dia kan di posisi 6, dia naik, garis pertahanan kita tuh jadi naik juga. Jadi walaupun tadi di babak kedua Indonesia seolah ya di ball positionnya memang seolah dikesan terus, dan ball position jauh tadi Australia hampir 70% mungkin menguasai ball position, tapi ini Sintayong ini menerapkan defensive possession istilahnya. Kalau ada istilah dalam sepak bola itu defensive possession. Jadi dia walaupun nggak menguasai, tapi secara defensif dia bisa menguasai pertandingan dengan bermain defensif. Ini sebenarnya caranya Ancelotti sih, caranya Ancelotti di Real Madrid ya. Kita tahu kemarin lawan Man City di perempat final UCL kan juga gitu. Jadi semua statistik semuanya di City, tapi hasil akhir seperti apa. Jadi ya itu mungkin secara permainan kan tidak menguasai, tapi tidak perlu menguasai bola, tapi bisa mendikte permainan gitu. Ini yang dilakukan oleh Sintayong. Dia meniru Ancelotti, walaupun katanya dia itu suka dengan gayanya Guardiola, tapi ternyata dia meniru Ancelotti juga. Mungkin pelatih ini jauh lebih bagus dari Guardiola dan Ancelotti. Dia bisa pakai berbagai gaya pelatih Sintayong ini. Bermain reaktif sebenarnya, reaktif dan adaptif terhadap lawan. Iya, benar. Jadi ini benar ya, harusnya memang wajib diperpanjang apapun hasilnya ya nanti. Ini sebuah hasilnya pun menang lawan Australia udah luar biasa menurut gue. Tapi melawan Jordania nih Yos, Jordania kan ini kita ini dia masih bertanding melawan Qatar ya. Dan kalau aku lihat kemarin pertandingan Jordania sedikit di atas Australia, walaupun skor akhir 0-0, tapi secara permainan dia sedikit di atas Australia. Menurutmu peluang kita lawan Jordan besok? Peluang ya pasti memang kita akan terbuka lebih besar kalau tetap konsisten dengan gaya yang ini kita mainkan dari laga pertama melawan Qatar, laga kedua juga laga terakhir pas grup nanti. Ketika kita bisa terus konsisten menerapkan permainan yang menurut kita ini anggapnya adalah reaktif football ya, adaptif football. Jadi tergantung lawan nanti akan bermain seperti apa, barulah SDI nanti akan menerapkan taktik yang atau kontra strategi terhadap lawan tersebut. Kemudian kalau kita berkaca kemarin dari laga Yordania ketika lawan Australia di match pertama ini, sebenarnya skor 0-0 ini ya terhitung skor yang membosankan. Memang betul secara permainan juga statistik ini Yordania ada di atas Australia. Bahkan kemiripan dengan Yordania senior yang kemarin sempat menjadi finalis Piala Asia karena kalah dari voucher P itu dari tuan rumah. Ini membuktikan bahwa memang perbedaannya tidak terlalu signifikan, hampir sama seperti apa yang kita lihat ketika di timnas Yordania senior ya. Mereka juga bermain seperti semi negatif football, tetapi adaptif juga, tergantung lawan yang dihadapi. Ketika contoh sederhana ketika lawan Irak ya, comeback dramatis di 16 besar Piala Asia senior kemarin, itu kan membuktikan bahwa ya memang tidak selamanya ketika tim bermain dengan basis possession itu akan melakukan hal yang sama. Tergantung peluang apa yang akan ada di match di lapangan begitu. Ya ini sebenarnya nanti yang harapan kita Sintayong punya taktik itu ketika melakukan pertandingan melawan apapun nanti di perempat final, semifinal, bahkan sampai final, tapi tetap pada komposisi yang sama dengan gaya bermain yang sama dengan pemain yang tetap terus meningkat di setiap laganya. Ini akan mempermudah SDI ya dalam memilih line up, juga menentukan strategi untuk menghadapi lawan-lawan di babak selanjutnya. Lawan Jordan ini lebih taktikal ketimbang Australia juga ya. Dia bisa bermain reaktif. Ya ciri khas tim Asia Barat lah. Dia bisa bermain taktikal.
Jadi gimana Saf? Optimis 3 poin? Optimis dong 3 poin. Yang jelas lawan Jordania 3 poin akan membawa kita hampir pasti paling enggak lolos sebagai runner up ya, nanti sebagai runner up grup A paling enggak ya, ataupun juara grup ya, nanti tergantung kondisi pertandingan lainnya. Itu yang jelas, semoga besok kita membawa kabar baik ya setelah lawan Jordan, 3 poin sekaligus lolos ke 8 besar Piala Asia U23 2024, dan semoga kedepannya juga 4 besar ataupun nanti lolos ke Olimpiade menjadi 3 besar, ataupun tiap lewat playoff melawan Guinea ya, wakil AFCON. Oke, sampai di sini, kita ketemu lagi setelah melawan Jordania. Oke, jangan lupa like, komen, share, dan subscribe GR Bola. Salam sepak bola. Ciao. Vamos Garuda. Purza Garuda.